Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita kelompok A4. Di sini kita ingin menjelaskan mengenai proyek kreasi kita, yang dimana perencanaan sistem keamanan berangkas dengan berbasis ESP32 dengan pengenalan wajah. Dan dimana di kelompok saya itu saya sendiri sebagai PM, Rifki Oliana Dakrisna NIM 2003-2007. Saya Muhammad Fikri Khairul Razak dengan NIM 2023-2008 sebagai desainer. Saya Satya Sriwal Al-Mufti NIM 2023-11-287 sebagai mekanik engineer. Saya Muhammad Ardiansa dengan NIM 2023-11-128 sebagai mekanik engineer. Saya Julianti Arifah Fairuz dengan NIM 2023-11-247 sebagai software engineer. Dan saya Nala Fadila dengan NIM 2003-11332 sebagai documentation and data analyst. Baik, adapun latar belakang pada proyek kreasi kami, yang dimana pada sistem berangkas ini konvensional kita biasanya hanya mengenalkan kunci mekanik yang sebenarnya cukup mudah dibobol. Nah, pada proyek ini kita membuat berangkas yang jauh lebih aman dengan memanfaatkan ESP32 Modul ini menangkap wajah pengguna, mencocokkannya dengan data yang sudah terdaftar, dan jika cocok, Selonet akan membuka berangkas secara otomatis, sedangkan jika tidak, akses akan tolak. Jadi sistem ini membuat berangkas lebih aman, modern, dan mudah kita gunakan untuk keamanan sehari-hari. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansa dengan NIM 2023-11-124 sebagai mekanik engineer. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang digunakan pada proyek kami, yang dimana terdapat beberapa alat dan bahan. Yang pertama itu ada berangkas yang akan digunakan sebagai media untuk pengetesannya. Lalu ada juga ESP32 kamera, yang dimana ESP32 kamera ini berfungsi untuk mengupload program dan juga sebagai pendaftaran dan penyimpan face recognition atau pengenalan wajahnya. Lalu ada juga Arduino IDE yang berfungsi sebagai software untuk mengupload programnya sekaligus membuat programnya. Lalu juga ada jumper yang digunakan untuk menghubungkan semua komponen. Ada juga LED yang dimana nantinya sebagai lampu indikator ketika sistem itu berhasil menyala ataupun ketika tidak menyala. Lalu juga ada IC regulator yang berfungsi sebagai converter untuk dari laptop menuju ke ESP32 kameranya. Dan juga ada relay yang nantinya sebagai saklar otomatis yang akan mengaktifkan si solenoid lock. Dan yang terakhir ada solenoid locknya yang berfungsi sebagai penguncinya. Lalu selanjutnya terdapat flowchart dari berangkas menggunakan ESP32 dengan face recognition ini, di mana di awal kita akan menyalakan sistem. Jika seluruh alat menyala, maka akan melanjutkan. Jika tidak, dia akan menampilkan sistem error dan mereboot sistemnya. Jika sudah, maka akan menghubungkan ke internet. Jika tidak menghubungkan, maka akan sistem error juga dan direboot sistemnya. Jika sudah terhubung, dia akan ke pendaftaran muka. Jika muka tidak terdaftar, maka dia perlu mendaftarkan muka terlebih dahulu dengan ESP32. Jika sudah, dia akan melakukan penguncian berangkas. Selanjutnya, di penguncian berangkas, kamera akan mulai pengenalan wajah. Jika tidak terdeteksi orang, dia akan terus mencari muka yang dikenali. Jika terdeteksi orang, dia akan mengenali wajahnya. Jika tidak kenal, dia akan menyalakan LED merah dan mengulanginya tanpa membuka kunci. Jika wajahnya dikenal, maka LED hijau akan menyala dan membuka penguncian. Dan selesai. Sehingga berangkas dapat dibuka. Ini ada ESP_camera.h yang dimana itu sebagai library utama untuk mengakses kamera ESP32 cam-nya. Terus wifi.h itu digunakan untuk menghubungkan ESP ke wifi. Kemudian di bawah barisnya ini ada untuk mendefinisikan jenis kamera yang digunakan, yaitu iThinker. Nah, terus di bawahnya lagi ini adalah sebagai pin-pin dari relay dan LED yang dipakai. Kemudian ada kamera.pin
kamera_pin.h itu digunakan sebagai file konfigurasi pin khusus board iTinker-nya. Nah, di bawahnya lagi ini ada untuk sebagai koneksi WiFi, terus terdapat deklarasi fungsinya. Nah, terus di sini pada voice tube ada pin mode relay sebagai output dan LED-nya juga sebagai output. Nah, terus di bawahnya itu ada digital write relay terus dan LED itu untuk mengatur kondisi pada awal mula relay mati, terus LED merah menyala, LED hijaunya itu mati. Kemudian memulai komunikasi pada serial begin. Nah, di kamera_config itu dia digunakan untuk konfigurasi kamera ISP cam-nya. Nah, di sini lengkap dengan pin dan format gambarnya. Nah, terus di bawahnya lagi ini di sini ada ISP error kamera dengan konfigurasi yang dibuat. Nah, di sini jika jika gagal, maka dia akan menampilkan error dan keluar dari si mode stopnya itu. Nah, kemudian ini digunakan untuk memperbaiki gambar pada iTinker-nya, seperti saturasinya. Nah, kemudian pada bagian ini itu ISP akan mencoba terhubung ke WiFi. Nah, sampai menunggu hingga status itu connect. Nah, kemudian habis itu ketika WiFi-nya itu sudah terhubung, maka dia akan keluar IP address-nya, dia akan ditampilkan melalui serial. Nah, kemudian apabila wajahnya sudah sesuai, maka relay akan mengaktifkan solenoid door lock untuk membuka brankas. Nah, LED hijaunya itu akan menyala dan LED merah akan mati. Nah, sedangkan wajah yang tidak dikenali itu akan ditolak. Terus kalau lock udah kebuka lebih dari 5 detik, bakal ngunci kembali dan LED merah menyala, LED hijau akan mati. Ya, selanjutnya di sini saya akan memberi tahu cara kerja untuk mengupload codingan yang sudah ada, yang sudah dibuat ke si ESP32 cam-nya. Jadi di sini kita memakai converter micro USB dan USB biasa ke laptop. Lalu kita colokkan. Setelah dicolokkan, lalu kita masukkan password nama dan password dari WiFi yang kita sambungkan. Di sini disambungkan ya dari hotspot Joule dengan password namanya Joule, terus passwordnya 1345 dimasukkan ke bagian sini. Kemudian setelah itu kita cari boardnya. Di sini memakai COM3. Di sini memakai COM3, kemudian ke iTinker SP32 cam untuk si boardnya COM3, boardnya iTinker. Kemudian sudah tersambung, lalu kita upload. Sini membutuhkan waktu yang cukup lama ya untuk mengupload si codingan ke dalam ESP-nya. Di sini sudah mulai mengcompile si filenya. Kita menunggu sampai 100%. Oke. Ya, di sini sudah tercompile dan masih menunggu uploading. Ketika sudah done uploading, kita buka si serial monitornya. Nah, serial monitor ke baud rate-nya 115.200. Lalu kita tekan si resetnya. Nah, di sini dia akan men-trigger dan akan memunculkan IP-nya. Nah, sini kita sudah dapat IP-nya. HTTPS 172. Nah, ini IP untuk kita mengatur si kameranya, SP32 kameranya. Kita copy lalu kita buka ke webnya. Kita copy si IP tadi. Nah, kita masukkan. Nah, di sini sudah ada, sudah terlihat. Untuk kita melihat kameranya nyala atau enggak, kita start stream. Kita nyalakan dulu face recognition-nya, konfigurasinya sudah benar kira-kira. Kita start stream. Nah, di sini sudah terlihat. Nah, ini sudah terlihat ya guys ya. Untuk kita mendaftarkan si wajah kita pencet enroll, oke.
Kita coba ke judul saja guys ya. Di sini karena belum didaftarkan, dia mukanya tidak dikenal. Nah, kita di sini enroll untuk mendaftarkan si mukanya. Nah, di sini dia sudah menyimpan. Di sini terlihat ada ID 1 sampel berapa. Nah, di sini dia sudah mukanya dia sudah dikenal di IP tersebut atau di pengenalan wajah tersebut. Oke. Dan ketika tidak dikenal seperti APK karena belum daftarkan, dia akan merah atau memunculkan wajah tidak dikenal. Dan di sini hilang lagi sinyalnya. Di sini wajahnya dikenal itu dia memunculkan hijau, notif hijau, muka dikenal. Jika tidak dikenal, nah dia memunculkan warna merah dan ada tulisan muka tidak dikenal. Ya, jadi di sini kita tadi sudah mendaftarkan, dan di sini alat bahan yang kita gunakan ya tadi sebelumnya sudah dijelaskan, relay, solenoid, SP32 cam dan lain-lain. Yang mana SP32 cam sebagai otaknya, relay sebagai untuk menutup atau membuka atau menggerakkan si solenoidnya, ada IC regulator untuk menggerakkan tegangan, dan juga LED sebagai indikator dan resistor sebagai penurun tegangan, seperti itu. Baik, selanjutnya mungkin kita coba dari cara kerjanya. Nah, ini ketika dicolokkan ke listrik, dia akan mengunci kan, jadi sudah mengunci, dan kita akan merefresh si IP-nya. Nah, kita start stream. Nah, di sini sudah terlihat. Nah, di sini ketika muka dikenal, dia akan menyalakan si solenoidnya, akan membuka si solenoidnya, yang dibuka bisa. Ketika wajahnya tidak dikenal, nah dia akan menutup kembali dan tidak akan menutup kembali, dan wajah tidak dikenal dia akan tetap merah dan tetap mengunci. Nah, di sini nggak bisa dibuka ya guys ya. Jadi, sistem brankas berbasis ESP32 cam dengan teknologi pengenalan wajah memberikan peringatan yang signifikan terhadap keamanan dibandingkan brankas konvensional, dengan kemampuan untuk mengenali pengguna yang terdaftar dan hanya membuka kunci ketika wajah tervalidasi. Sistem ini mampu meminimalkan risiko akses ilegal, dan implementasi dari solenoid door lock ini akan dikendalikan otomatis menjadi brankas lebih modern, praktis, dan juga lebih aman digunakan. Secara keseluruhan, teknologi ini lebih efektif sebagai solusi peningkatan keamanan pada brankas. Beginilah hasil pemaparan mengenai proyek kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.